Selamat pagi semuanya dan selamat pagi juga kepada Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Education Fair. Nah, ada universitas apa aja sih yang datang ke sekolah kami? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Elfrida Faustina Dute dari absen 10. Kemudian ada Jasmine dari absen 19, Jededia dari absen 20, Sasi Kirana dari absen 33 dan Wilson Nathaniel dari absen 36. Yang pertama adalah Universitas LSPR. LSPR memiliki dua fakultas. Fakultas yang pertama yaitu Fakultas Bisnis yang berisikan jurusan Entrepreneurship dan Leadership, Digital Business Management, Hospitality dan Mass Management, serta Digital Tourism. Dan fakultas yang kedua yaitu Fakultas Komunikasi yang berisikan jurusan Public Relation dan Digital Communication, Marketing Communication, International Relation Communication, Digital Media dan Film, Performing Art Communication, dan Graphic Design Communication. Keunggulan dari LSPR adalah LSPR merupakan universitas yang berprestasi serta memiliki banyak klub yang menarik untuk diikuti. Selain itu, LSPR juga memiliki jaringan industri yang luas yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan magang. Fin University memiliki 6 program studi. Yang pertama ada IT and Big Data Analysis. Yang kedua ada IoT and Electrical Engineering. Yang ketiga ada Chemical and Food Processing. Yang keempat ada Biomedical Science. Yang kelima ada Structural and Geotechnical Engineering. Yang terakhir ada Arsitektur and Sustainable Design. Fin University juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang unggul secara akademik tanpa mengkompromikan iman. Yang kedua, menerapkan sistem multidisipliner pada setiap program studi. Berikutnya adalah BINUS University. BINUS University memiliki 8 sekolah atau 8 fakultas, yaitu School of Computer Science, School of Information Systems, School of Design, Business School Undergraduate Programs, School of Accounting, Faculty of Digital Communication and Hotel and Tourism, Faculty of Humanities, dan Faculty of Engineering. Berikutnya, BINUS juga memiliki banyak fasilitas yang mendukung mahasiswa-mahasiswinya untuk belajar. Yang pertama, auditorium, yang kedua, B-Hub, yang ketiga, Lab UX, yang keempat, Lab Hotel Management, yang kelima, Lab Game Application Tech, yang keenam, Wall Climbing, yang ketujuh, perpustakaan, dan masih banyak lagi. Lalu terdapat Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Beberapa keunggulannya yaitu terakreditasi A atau unggul dan juga memiliki fasilitas fakultas kedokteran yang modern. Lalu ada juga jurusan dan fasilitas Universitas Atmajaya. Jurusannya yaitu ekonomi dan bisnis, ilmu administrasi bisnis dan ilmu komunikasi dan lain-lain. Kita juga ada Universitas Podomoro. Nah, jurusannya ini ada dua. Yang pertama, Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis, Akuntansi, Bisnis, Perhotelan, Hukum Bisnis, Kewirausahaan. Yang kedua, Fakultas Perencanaan dan Desain Berkelanjutan, Arsitektur dan Desain Produk. Tentunya banyak sekali ada fasilitasnya, beberapa di antaranya yaitu ruang kelas, laboratorium, kantin, auditorium, entrepreneurship area, lab komputer. Lalu ada juga LaSalle College Jakarta. Beberapa jurusan dalam LaSalle College Jakarta yaitu Fashion Design, Fashion Business, dan juga Interior Design. Ada juga keunggulan LaSalle College Jakarta yaitu memiliki kurikulum yang pokok berstandar ada dan didukung oleh tenaga pengajar yang terlatih secara profesional. Universitas Tarumanagara atau yang biasa disingkat sebagai UNTAR adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di Jakarta. UNTAR ini memiliki 8 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan juga yang terakhir Fakultas Ilmu Komunikasi. Keunggulan dari UNTAR adalah telah terakreditasi A,
memiliki program sertifikasi internasional. Dan yang ketiga, kegiatan mahasiswa nomor 1 kategori perguruan tinggi swasta. PIB atau disebut juga dengan Politeknik Internasional Bali. Mereka memiliki 4 jurusan. Yang pertama ada D3 Seni Kuliner, yang kedua ada D4 Manajemen Hotel, yang ketiga ada D4 Event Management, dan yang terakhir ada D4 Bisnis Digital. PIB juga memiliki keunggulan. Yang pertama, berkurikulum standar internasional. Yang kedua, PIB memiliki koneksi industri yang kuat. Lalu yang terakhir, program magang yang dimiliki oleh PIB bersifat internasional. Terdapat Universitas Pembangunan Jaya. Beberapa jurusan dalam Universitas Pembangunan Jaya yaitu terdapat manajemen, akuntansi, dan informatika. Keunggulan dari Universitas Pembangunan Jaya yaitu adanya sistem pembelajaran blended learning, mengutamakan soft skill dan hard skill mahasiswanya, dan juga menyediakan laboratorium hidup untuk para mahasiswanya. Dan UPJ ini memiliki beberapa fasilitas yaitu seperti perpustakaan dan ruang multimedia dan audio visual. Berikutnya ada Universitas Pelita Harapan yang disingkat UPH. Universitas ini memiliki 13 fakultas, diantaranya yaitu Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Hukum. Keunggulan dari UPH ini yaitu UPH sudah menggunakan kurikulum berbasis internasional. Fasilitas yang dimiliki juga lengkap dan modern, serta jaringan alumni dan karir yang kuat. Selain itu ada Universitas I3L yang merupakan universitas yang berfokus pada program studi di bidang sains seperti biomedicine, bioteknologi, bioinformatik, farmasi, food technology, dan food science dan nutrition. Universitas I3L memiliki beberapa keunggulan, yaitu I3L berfokus pada ilmu hayati dan inovasi, serta memiliki hubungan yang kuat dengan universitas lain dan perusahaan internasional. I3L juga dilengkapi dengan fasilitas penelitian yang berstandarkan internasional. Selanjutnya, Presiden University. Presiden University memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Bisnis. Yang kedua, Fakultas Ilmu Komputer. Yang ketiga, Fakultas Teknik. Dan yang keempat, Fakultas Humaniora. Presiden University juga memiliki beberapa fasilitas, yaitu asrama, perpustakaan, aula, Presiden University Medical Center, Jababeka Golf, dan Country Club. Nah, kali ini kita juga terdapat Universitas Tarki dan jurusannya itu ada 2. Yang pertama, ilmu komunikasi, yang kedua, sekretaris. Nah, untuk ilmu komunikasinya di S1 dan sekretarisnya di D3. Nah, fasilitasnya ada laboratorium, asrama, lapangan olahraga, tempat parkir, ruang belajar terbuka. Dan apa sih keunggulannya? Keunggulannya yang pertama, kurikulum berorientasi pada dunia kerja dan industri. Yang kedua, bekerja sama dengan ratusan perusahaan terkemuka di Indonesia. Dan khususnya di Universitas Tarki ini sangat terkenal dengan jurusannya yaitu sekretaris. Sehingga banyak sekali perusahaan yang jika membutuhkan sekretaris maka akan mencari dan di dalam Universitas Tarki. Lalu terdapat juga PPM School of Management. Beberapa keunggulan dalam PPM School of Management itu adalah berakreditasi unggul dan memiliki dosen-dosen yang berkualitas. Dan juga terdapat jurusan dan fasilitas dalam PPM School of Management. Jurusannya yaitu terdapat akuntansi dan manajemen, dan fasilitasnya yaitu pusat informasi, manajemen, dan juga bisnis integrated. Selanjutnya ada Pradita University, dan ini jurusan beberapa diantaranya yaitu manajemen, arsitektur, desain interior, dan manajemen retail. Dan keunggulannya apa sih kalau kalian universitasnya di sini? Yang pertama, kurikulum berbasis praktik. Yang kedua, pengembangan soft skill. Yang ketiga, program dark degree. Selanjutnya ada Universitas Budi Luhur. Universitas ini memiliki 10 fakultas yang terdiri atas Teknik Informatika, Sistem Informasi, Sistem Komputer, Manajemen Informatika, Cyber Security, Digital Entrepreneurship, Data Science, Robotik, Mobile Application Development, dan Interactive Digital Design. Keunggulan dari Universitas Budi Luhur yaitu Budi Luhur menggunakan kurikulum berbasis teknologi dan kewirausahaan, serta memiliki fasilitas modern yang lengkap. Budi Luhur juga merupakan kampus hijau yang ramah lingkungan.
Universitas Bunda Mulia atau disebut juga dengan UBM, mereka memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Yang kedua ada Akademik Pariwisata. Yang ketiga ada Fakultas Teknik Informatika. Dan yang keempat ada Bunda Mulia Long Distance Learning. UBM juga memiliki keunggulan, yaitu UBM sudah berakreditasi unggul, dan program studi UBM sudah unggulan. Yang terakhir memiliki mitra kerjasama sudah hingga ke internasional. Universitas Parahyangan atau yang mungkin bisa kita dikenal tuh Unpar. Fakultasnya ini ada hukum, teknik, ilmu sosial dan politik, ekonomi, filsafat, teknologi rekayasa, sains, vokasi, kedokteran, keguruan, dan ilmu pendidikan. Fasilitasnya pastinya ada gedung, perpustakaan, laboratorium, klinik Pratama Unpar, Unpar Guest House, bank dan pusat ATM, Parahyangan, Reksaraga. Universitas Multimedia Nusantara atau yang biasa disingkat sebagai UMN memiliki 13 jurusan, yaitu Teknik Elektro, Teknik Komputer, Sistem Informasi, Informatika, Teknik Fisika, Manajemen, Akuntansi, Strategi Komunikasi, Jurnalisme Digital, Desain Komunikasi Visual, Film, Arsitektur, dan D3 Hotel Operation. UMN memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki program Skystar Ventures untuk menyiapkan mahasiswa menjadi wirausaha di bidang teknologi.